Punya doang. Mukaran. Ini mulai. Iya. Bila ada agama yang mengajarkan saudara hal-hal yang tidak terpuji, tinggalkan agama itu. Berarti agama tersebut tidak mengenal akan kasih Tuhan, tidak mengenal akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Adonai Yeshua Hamasyah Ruach HaKodes memberkati kita semua. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya dimanapun saudara berada, kemanapun saudara pergi, selalu dalam proteksi Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, maupun virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Tetap jaga protokol kesehatan. Nah, dalam 2 hari ini kita melihat sebuah cuplikan video di mana ada beberapa bapak-bapak, yang satu yang lagi videoin pakai peci, lagi melakukan hal yang sangat tidak patut dicontoh saudara ya. Nah, bukannya mengucap syukur, berterima kasih, justru dengan kejadian itu kita bisa melihat apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang ada di dalam hati bapak tersebut. Timbul kebencian, timbul kemarahan, sifat iri, dengki yang begitu mendalam terhadap kekristenan saudara. Tenda yang bertulis gereja disobek ya, tulisan gereja itu disobek. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan satu hal kepada orang-orang yang saya injili. Saya berkata, banyak sekali saudara kita umat Islam ataupun oknum-oknum tertentu Bapak Ibu, mereka pada dasarnya hanya mau kasih Yesus ya. Mereka mau kasih Yeshua Hamasyah, tetapi mereka tidak mau menerima Yeshua Hamasyah. Agama Kristen mereka sangat benci, tidak senang. Ada sifat amarah di dalam hati orang-orang ketika mendengar kekristenan, gereja, dan Yeshua Hamasyah atau Yesus Kristus. Tetapi kasih itu mereka ambil. Contoh kasih apa? Bantuan, obat-obatan, makanan, itu diambil saudara. Seharusnya ketika melihat saudara-saudara lagi berduka, ada orang-orang yang lagi berduka, janganlah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, walau seperti itu, kita tetap harus melakukan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, mengasihi tanpa batas, mengasihi tanpa pamrih saudara. Di saat kita melihat musibah, kita harus menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang berdampak akan musibah Bapak Ibu. Nah, di dalam Alkitab di situ ditulis dengan sangat jelas di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Ada 2 sifat Tuhan yang paling menonjol di dalam kehidupan kita. Yang pertama kasih, yang kedua pengampunan. Nah, 2 sifat ini Bapak Ibu bisa dirasakan, bisa dilihat, dan bisa dinikmati oleh semua orang. Baik dia agama A, agama B, agama C, agama D. Sifat Tuhan, kasih dan pengampunan itu bisa dirasakan oleh setiap makhluk Bapak Ibu. Makanya Alkitab mencatat air hujan itu bukan saja diberikan untuk satu golongan, bukan saja diberikan untuk satu agama, tetapi air hujan itu diberikan merata, orang saleh maupun orang bejat. Itu air hujan, matahari diberikan. Ketika pagi-pagi kita bangun,
Orang soleh bangun pagi, orang jahat pun bangun di pagi hari. Itu sama-sama bisa menghirup udaranya Tuhan, Bapak Ibu. Begitu juga dalam hal mengampuni. Masa kita di dunia ini, Tuhan tidak akan menghukum kita. Dia memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada kita, sejauh mana kita melangkah. Tapi ingat, nantinya kita akan berhadapan dengan Hakim yang Maha Adil. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita buat masa di dunia ini, bahkan setiap ucapan kita itu diminta pertanggungjawaban. Disitulah nanti ketika kita berhadapan di hadapan mahkamahnya Tuhan. Ada satu penyesalan yang luar biasa ketika kita melihat pekerjaan, usaha, dan apa yang kita lakukan serta apa yang kita ucapkan masa kita di dunia ini. Di situ nanti timbul penyesalan, timbul tangisan, timbul ratapan, tetapi sudah terlambat, Bapak Ibu. Ditambah lagi orang-orang tertentu yang setiap hari, setiap saat, mereka itu mengolok akan Alkitab. Mereka mengolok akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ini sangat mengerikan nantinya bila diperhadapkan di hadapan mahkamahnya Tuhan. Benar-benar mengerikan. Benar-benar nanti mereka akan menyesal seberat-beratnya. Menyesal separah-parahnya, Bapak Ibu. Sebesar-besarnya menyesal sekali nanti. Dari situlah akan terjadi tawar-menawar. Ya, menawarkan. Tuhan, izinkan saya kembali ke dunia, supaya saya bisa perbaiki apa yang sudah saya lakukan, saya ingin perbaiki. Bahkan ada yang berkata, Tuhan, izinkan saya kembali sebentar. Di sana ada saudara saya, ada teman, sahabat, kerabat saya yang belum mengenal akan kebenaran. Waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Tuhan itu panjang sabar. Dia Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Selama kita berada di dunia ini, Dia mengampuni kita. Seandainya Bapak Ibu, Tuhan tidak Maha Pengasih dan tidak Maha Pengampun, maka setiap orang yang melakukan kesalahan pelanggaran di situ juga, saat itu juga, detik itu juga mengalami azab yang luar biasa. Ya, mengalami azab yang luar biasa ketika seseorang melakukan kesalahan pelanggaran. Tetapi Tuhan panjang sabar, saudara. Dia panjang sabar, Dia begitu mengasihi, Dia begitu mengampuni manusia. Tangan Tuhan itu terbuka lebar-lebar. Tuhan menunggu orang-orang datang supaya bertobat, mengaku dosa, mengaku kesalahan, mengaku pelanggaran. Tuhan menunggu orang-orang menerima firman-Nya. Firman yang nuzul menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging dan diam di antara kita, yang disebut dengan nama Immanuel, Elohim beserta kita. Emmanuel, Elohim di dalam kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu, kita bersyukur orang-orang yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach dan tinggal di dalam firman. Bukan saja percaya di mulut, tetapi tidak sampai ke hati. Apalagi melakukan dengan anggota tubuh. Orang yang percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, dan melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Orang itu, Bapak Ibu, ada Roh Kudus dalam hatinya, yang setiap saat mengingatkan, menginsafkan kita, orang-orang yang ingin melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Bapak Ibu, video yang tadi kita lihat di awal adalah orang-orang yang tidak mengenal baik firman maupun Bapa. Kalau orang yang mengenal firman maupun Bapa, tertanam dalam hati orang itu sifat kasih dan pengampunan. Tidak akan mau berurusan dengan apapun organisasi, nama organisasi, apapun itu, terhadap agama, tidak mau tahu. Yang jelas, bagaimana aku bisa mengasihi orang lain? Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat, yang berguna untuk orang lain? Apalagi orang yang lagi berduka, yang lagi kena musibah. Ini kita lihat tidak seperti itu, Bapak Ibu. Dia copot nama gereja. Sekali lagi,
mereka mengambil kasih Tuhan. Oknum-oknum tertentu mengambil kasih Tuhan, tetapi mereka menolak Tuhan. Kira-kira apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Apakah orang itu kena azab? Iya, kena azab. Kapan mereka kena azab, Bang Effendi? Nanti. Ya, nanti oknum-oknum itu, saudaraku, akan kena azab dan dia akan menangis meratap. Dia akan duduk diam sambil menangis, sambil menyesal, dan dia akan minta, dia akan bernegosiasi dengan Tuhan supaya diizinkan Tuhan untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki apa yang sudah pernah dilakukan. Waktu sudah terlambat. Ya, waktu sudah terlambat. Maka masa di dunia ini, ayo beriman, percaya, bertobat, bertakwa, terima Adonai Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara akan diselamatkan. Saudara diselamatkan. Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Sebab Elohim adalah kasih. Orang yang tidak mengasihi, di mana di dalam hatinya selalu timbul kebencian, amarah, iri hati, dan sifat dengki, sifat sombong. Orang itu tidak mengenal Tuhan. Apalagi tinggal di dalam Tuhan. Orang itu jauh dari Tuhan. Sekalipun kita melihat oknum-oknum tertentu pakai jubah agama, sebenarnya hatinya jauh daripada agama. Agama tidak mengajarkan kebencian, tidak mengajarkan amarah, tidak mengajarkan dengki, tidak mengajarkan sombong, tidak mengajarkan hal-hal yang bisa membuat orang lain marah ketika melihat tingkah laku kita, melihat orang lain tidak senang ketika melihat tingkah laku kita. Bila ada agama yang mengajarkan seperti itu, saya ingin sampaikan hari ini di hari Minggu, tanggal 27 November. Tinggalkan agama itu. Bila ada agama yang mengajarkan saudara hal-hal yang tidak terpuji, tinggalkan agama itu. Berarti agama tersebut tidak mengenal akan kasih Tuhan, tidak mengenal akan Tuhan. Bukankah Tuhan itu sifat kasih? Sifat yang merusak itu, sifat pendengki, pendendam, dan sombong itu bukan sifat Tuhan, tetapi sifat kebalikan daripada sifat Tuhan, yaitu sifat iblis, sifat setan, sifat Lucifer. Dia datang untuk membinasakan. Dia datang untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Dia datang untuk mengambil sukacita orang-orang yang percaya. Dia datang untuk mengambil sukacita orang-orang yang hidup dalam sukacita. Setan tidak senang. Antar umat beragama itu saling mengasihi, setan tidak senang. Antar umat beragama saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, setan tidak senang. Kuasa kegelapan itu sangat tidak senang. Maka dia berupaya untuk memakai oknum-oknum tertentu supaya antar umat beragama saling cekcok. Saling cekcok, saudara. Di dalam Matius 22 ayat 39, di situ ditulis, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasih. Ialah kasihilah sesama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah hukum yang kedua. Hukum dan perintah yang pertama, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama. Kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh takzim, dengan takut dan gentar. Kita benar-benar mengasihi Dia. Caranya bagaimana? Kita melakukan setiap apa yang diperintahkan dan kita meninggalkan setiap apa yang dilarang. Kita kalau melakukan itu, maka hukum terutama dan yang paling utama sudah kita lakukan. Tinggal hukum yang kedua. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab
Kasih menutup banyak sekali dosa. Kasih menutup pelanggaran, kasih menutup kesalahan. Bapak Ibu, di dalam kitab Galatia, ketika kita mengedepankan kasih, di situ ditulis di dalam kitab Galatia. Ketika kita mengedepankan kasih dan kita berjalan dalam kasih, kita melakukan kasih, kita hidupkan kasih, tidak ada hukum yang menentang kasih itu. Tidak ada. Ya, tidak ada hukum yang menentang kasih. Sekali lagi, banyak orang di luar sana, mereka menerima kasih Tuhan, tetapi mereka menolak Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, Bapak Ibu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah yang baru yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi bukan saling membenci, saling pendendam, saling dengki, iri hati. Tidak, tapi saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama seperti Tuhan telah mengasihi kita semua. Begitulah kita harus mengasihi sesama kita. Di dalam 1 Tesalonika 3:12 ayat yang terakhir. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 1 Yohanes 3:16, demikianlah kita ketahui kasih Yesua HaMasiah, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mari kita saling membantu, saling mengasihi, saling bahu-membahu di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Bapak Ibu. Ingat, segala keonaran, amarah, dengki, sifat sombong itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi itu berasal dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak senang ketika antar umat beragama saling hidup rukun, damai, sentosa, dan sejahtera. Baik, saudaraku para pencinta channelnya Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua HaMasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terima kasih.